Dulu kalau misalnya masih ada Bu Ani itu, kita selalu dipanggil lah. Berat sekalinya tuh 2 tahun awal si Uncle. 2 tahun awal tuh betul-betul sangat berat untuk beliau dan kami sekeluarga ya gitu. Walaupun nanti kalau di kantor ntar Mas Agus nangis lagi atau apa, tapi jangan di depan Bapak, nanti Bapak makin drop. Saya udah tahu bahwa ketika saya menikah dengan Mas Agus, banyak sekali hal-hal yang sudah yang saya harus pinggirkan untuk diri saya. Kadang-kadang suka kepikiran gitu, tapi kadang terus saya bilang, dosa, mikirin itu dosa. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Cinta saya lagi bahagia banget karena dia datang kemari nih. Yeay! Akhirnya ya. Akhirnya setelah janjian 10 purnama. 11 atau 12 kali ya. Nggak berubah loh. Masya Allah. Makin glowy, makin keren. Aduh, alhamdulillah. Makin subur. Enggak masalah kalau itu. Enggak subur, enggak lah. No, you look at your face gitu. Lebih segar, lebih fresh. Lebih bener glowy, lebih alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat, yang penting itu ya. Paling penting ya. Penting ya kan, menuju sehat, kepala 4, kepala 5 ya. Kepala 4-nya kemana? Kita harus 4 di mana sini? 5-nya sini. 5-nya sini dong, jangan ya? sini. Yang aku bilang ngulet dikit aja keceklik kita kan. Makanya minumnya itu tadi ya. Anyway, jangan-jangan segera gara-gara kebanyakan jalan pagi di GBK nih ya. Kan lagi hits banget nih. Ya, Anissa and Family jalan pagi di GBK. Seru, tapi menyenangkan loh. Iya, aku sering sih sama suami berdua biasanya pagi-pagi sering gitu. Kemarin kebetulan tapi kan Bapak SB itu rumahnya jauh kan, di Cikeas. Nah kemarin sebenarnya kita ngajakin tim Lavani. Lavani itu tim voli yang didirikan oleh Pak SBY yang 2 kali berturut-turut menang Proliga ya. Nah kita ajakin anak-anak tuh kan udah kayak keluarga ya. Jadi kita ajakin yuk olahraga bareng sama Mas Agus, maksudnya mau lari di GBK bareng Mas Agus. Ternyata Bapak berkenan ikut gitu. Ya udah kita pilih hari Minggu lah yang kalau trafficnya paling enak lah kalau untuk Bapak ke Jakarta. Langsung heboh, langsung hits semuanya. Maka aku pikir jangan-jangan gara-gara sering jalan pagi kayak gitu, bener kan? Iya, bener-bener. Anyway, foto baju pakai baju Jawa itu udah seru banget ya. Foto itu berapa sih ha? Nah, itu tahunan. Enggak sih, waktu itu apa ya, kita diajakin sama si Winston kan, fotografer. Terus memang kita biasanya ada rutin lah, keluargaku tuh biasanya rutin once a year kita harus foto tahunan lah ya, sekeluarga kecil lah paling nggak bertiga gitu, kalau misalnya Bapak nggak bisa. Nah kebetulan kita apa ya tahun ini ya temanya gitu kan, terus tim bilang yaudah kita ini aja Jawa aja gitu, kembali ke akar. Jawa Timur ya? Sumatera Timur kamu kan? Kalau aku Jawa Timur sama Batak kan, Sumatera Utara. Kalau suamiku Medan kita sama awal Medan. Medan. Allah kita, tapi nggak punya marga kan? Nggak ada ya. Medan. Aku punya kamu Pohan. Kamu ada Pohan. Aku Pohan. Aku nggak ada gitu. Cuma anak Medan lah. Ya anak Medan. Dua alam, suami kan Jawa Timur, Jawa Tengah kan Mas Agus. Gitu. Keren, aku lihat keren banget. Jadi kembali ke akar lah gitu. Back to basic dulu ya. Kebetulan kita lagi di Solo, terus cari baju yang memang dari sana asli, dipinjemin, terus ya udah kita foto. Tapi memang hangout ataupun ketemu bareng-bareng sama family itu menyenangkan ya, Nis? Iya, iyalah itu satu-satu tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu kan tempat kita nyaman. Lihat foto bukan cuma sekedar lari bareng ya, tapi ada Pepo kan, ya kan ada Pak SBY, kemudian nggak tahu senang aja kan melihat keakraban. Iya. Kita memang dibiasakan dari dulu. Jadi dulu kalau misalnya masih ada Bu Ani itu kita selalu dipanggil lah gitu. Selalu, pokoknya minimal seminggu sekali tuh kita kesana dan nginep gitu. Jadi dalam 7 hari itu paling nggak ada 2 hari lah kita bermalam di Cikeas. Jadi kita begitu dekatnya gitu keluarga. Tapi sebenarnya hubungannya itu yang menjembatani Ibu Ani antara kami anak-anaknya dengan Bapak SBY. Luar biasa. Gitu. Bapak SBY itu kita tempatkan terhormat sekali karena kan beliau itu masih menjabat. Betul. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kita komunikasi selalu melalui Ibu. Tiba-tiba Ibu mendadak dipanggil yang Maha Kuasa, benar-benar dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, mungkin aku sempat
mau interview, ingat nggak? Aku hubungin kan? Oh, mau ke rumah sakit ya, Iya, mau ke iya, waktu itu Singapura ya, ya. Tapi itu Singapura. Iya, kalau itu nggak pas salah itu udah beberapa hari kemudian meninggal kalau nggak salah ya. Iya, pas karena itu tuh. udah di ICU sebenarnya, jadi emang agak susah Dan waktu nggak mungkin itu. juga kan at that time untuk Iya. dilihat kalau bukan orang terdekat sekali gitu. Iya. Jadi memang udah dibikin fondasi yang kuat sama ibu tuh untuk kita supaya benar-benar dekat gitu hubungannya. Jadi ketika ibu pergi, kita tetap stick together gitu ya, menguatkan bapak gitu, dan di situ juga belajar untuk mulai berkomunikasi dengan bapak secara langsung, karena selama ini melalui ibu yang sebagai jembatan. Momennya memang harus begitu. Memang ya. sepertinya udah diatur oleh yang maha kuasa gitu ya, bahwa memang caranya begitu. Akhirnya ya sekarang dengan bapak tuh jauh lebih deket lagi. Kalau dulu kan memang udah deket ya sebenarnya, tapi sekarang jauh lebih deket lagi, lebih cair lagi, lebih terbuka lagi kami anak-anaknya. Dan bapak gitu. pasti seneng kan? Senang, ya. Ya gimana kan, pas sendiri kan, terus tiba-tiba family deket, membuka gitu kan, enak kan? Kita berusaha take turn untuk selalu nemenin bapak ya, walaupun masing-masing kan When kesibukannya is the luar hardest biasa. time untuk Pak SBY sebetulnya pada saat beliau harus sendiri ya gitu loh. Lama, Makanya saya lihat tulis lukisan-lukisannya luar biasa. itu salah satu healing terapinya. Iya betul. Salah satu healing terapinya dia, seseorang itu harus mengekspresikan kesedihannya kan. Jadi beliau memilih untuk, waktu itu memang ada beberapa cara, seperti pasti pertama, kalau secara psikologis ya, kalau secara agama kita Islam memang berdoa, ikhlas, menerima semuanya gitu. Tapi kalau secara terapi ya menulis, membaca buku terapinya, terus kemudian menulis, terus ada beberapa cara yang lain. Nah, bapak mengekspresikannya melalui lukisan. Jadi memang berat sekalinya tuh 2 tahun awal si Angkal. 2 tahun awal tuh betul-betul sangat berat untuk beliau dan kami sekeluarga ya. Karena kan anak-anaknya juga sedih, ditambah melihat bapak juga sedih, jadi kita double sebenarnya. Kita harus seperti menyembunyikan, bukan menyembunyikan ya, menahan sedih kita di depan bapak sehingga bapak nggak lebih drop. Sehingga bapak nggak lebih drop. Jadi kita benar-benar as if nothing happened, menata emosi kalau di depan bapak gitu. Walaupun nanti kalau di kamar ntar Mas Agus nangis lagi atau apa, tapi jangan di depan bapak, nanti bapak makin drop gitu. Jadi 2 tahun awal tuh memang agak sulit. Pada akhirnya bapak menemukan caranya untuk meluapkan emosinya ya melalui bikin lagu, juga menulis lirik untuk ibu. Tapi ketika membuat buku baru 1 bab nggak kuat, karena kan menulisnya objeknya ibu kan. Jadi akhirnya melalui lukisan dan volley, membuat tim volley, karena kesukaannya itu adalah si volley ini ya. Jadi lukisannya itu ya ekspresinya how do you see beliau. the love between them gitu loh. Luar biasa ya, aku melihat banyak sekali rumah tangga, nggak pernah sih melihat rumah tangga yang sekuat ini. Setuju aku ngeliatnya. Sangat kuat dan sangat penuh cinta dan tulus gitu. Ibu mengabdikan dirinya tuh, yaitu saya juga menjadi inspirasi saya juga sih sebagai seorang istri. Dan wanita tegar yang kuat ya? Betul, kuat lah. Bapaknya seorang prajurit, suaminya seorang prajurit. Anak laki-lakinya seorang prajurit. Udah di situ kan. Jadi benar-benar harus merelakan anaknya menjadi prajurit tentara, itu nggak mudah. Suaminya tentara yang pulang pergi ke operasi ini tinggal terus. Bapaknya pejuang, Bapak Ibu Ani pejuang 45 kan. Jadi betul-betul ya ditempa hatinya tuh udah harus bisa kuat mental gitu. Dan beliau ketika menikah dengan Bapak ya seumur hidupnya mengabdikan diri untuk suaminya. Gitu, itu menjadi inspirasi saya juga. Dan saya, are you ready for that? Angkal, dari saya memutuskan menikah dengan Mas Agus, itu saya udah tahu bahwa itu pertanyaan aku, kita ketemu sebelum ya. Saya udah tahu bahwa ketika saya menikah dengan Mas Agus, banyak sekali hal-hal yang sudah yang saya harus pinggirkan untuk diri saya, karena saya memutuskan mengabdikan hidup saya untuk suami, karena suami saya kan tentara, Angkal. Jadi kan nggak mungkin ada prioritas lain selain prioritas suami yang nomor 1 dan mendukung tugas-tugasnya. Itu udah wajib banget sebagai keluarga prajurit kan. Jadi memang dari pertama kali memutuskan menikah dengan Mas Agus, saya udah tahu konsekuensinya gitu. Dan ya ada beberapa cita-cita saya yang harus ditunda mungkin, atau mungkin seperti S2 pada saat itu kan. Saya umur 23 udah nikah, baru lulus S1 21, kemudian menuju itu persiapan menikah. Betul ya. Jadi tapi itu kan hanya ditunda. Tapi kan ketika memutuskan menikah, mungkin nggak mungkin bisa S2 nih, pikir gitu kan. Tapi ternyata kan bisa. Tapi kan ada beberapa prioritas hidup mungkin seperti karir, kan nggak mungkin bisa fokus di karir.
terakhir. Saya harus ikut pindah Mas Agus ke sana kemari, jadi kan nggak bisa 100%. Walaupun rezeki selalu ada aja sih kalau kita emang niatnya mengikuti suami ya. Iya, ngikutin suami itu kan ibadah kan. Malah justru makin lancar sebenarnya habis menikah, walaupun mungkin nggak terlalu sering terlihat di TV seperti dulu gitu kan. Jadi nggak bawa acara olahraga lagi. Iya, udah nggak mungkin kan rambutnya malam-malam. masih main rambut. Indah itu masih kan. Masih abis menikah masih, tapi begitu hamil Mas Agus langsung bilang, besok siaran udah nggak usah ya. Jadi besoknya saya harus siaran. Oh, ini siaran ya. Langsung berhenti. Jadi memang memang saya udah tahu begitu menikah dengan Mas Agus yang seorang prajurit, saya harus prioritas hidup saya adalah Mas Agus. Dan nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin sih, akan susah dalam satu rumah tangga ya, Uncle, kalau dua-duanya mau sukses. Betul. Jadi saya memutuskan, saya ingin sukses. A lot from her ya. Ya, dari sama ibu iya, dari ibu saya juga iya, tapi dari saya juga orangnya logik kan, nggak terlalu pakai perasaan. Jadi saya bilang dalam hati juga kayak nggak mungkin kalau misalnya dalam satu rumah tangga tuh bisa dua-duanya sukses banget gitu. Paling nggak ada satu yang pasti lebih sukses. Dan saya memilih untuk mendukung suami saya, untuk beliau yang sukses gitu. Itu gitu. Jadi karena itu keberhasilannya Mas Agus adalah keberhasilan saya. Keberhasilan nanti insya Allah anak keturunan saya juga ada peran saya di situ. Gak jadi gampang loh itu. Iya itu nggak mudah sih, Uncle. Not easy, not as simple as that. Iya, gitu. Kadang-kadang suka gini, nanti kalau misalnya aku sebenarnya dulu boleh kerja, kan aku memang udah tau nggak mungkin bisa kerja lah, karena tinggalnya di luar kota segala macam. Aku sekarang posisinya udah apa, kadang-kadang suka kebayang gitu, tapi kadang terus saya bilang, dosa, mikir itu dosa. Iyalah, orang udah mutusin mau ini kan gitu, jangan keganggu lagi. Tapi kan suka ada setan bisiknya set gitu kan. Itu wajar lah. Tapi happy lah, maksudnya itu sebuah keputusan yang paling cocok untuk saya. Tapi bukan tentu untuk perempuan lain harus sama seperti saya, kan prinsipnya beda-beda ya. Masing-masing lah sesuai dengan di posisi sesuai mana. dengan keluarga gitu, masing-masing kan beda ya. Kalau aku betul. Memutuskannya seperti itu yang terbaik untuk aku dan keluargaku gitu. Aku lihat kamu posting foto dengan Bu Ani almarhum. Sering banget. Makanya aku lihat kan, lihat. Tapi memang ya itu tadi ya, kuat, tegar, dia memang rangkul semuanya kan, keluarga. Iya, kan, anak-anaknya untuk gini. Jadi kayak gitu kali ya. Jadi ngerasa kehilangan tuh besar. Sangat. Soalnya sering banget sih kita bilang. Apa yang kamu paling ingat dari Oh, memo. Memo. Banyak banget ya, soalnya saya bukannya apa-apa, orang tuh kadang suka nggak percaya kalau mantu itu bisa kayak anak sendiri gitu, Uncle ya. Saya selalu membela ibu mertua saya gitu. Ibu mertua saya adalah ibu mertua terbaik di dunia. Kenapa? Karena dia memperlakukan saya seperti anaknya, gitu. Jadi buktinya gini aja deh. Kalau ada seorang mantu cinta banget sama ibu mertuanya, artinya apa? Bukan mantunya yang baik, bukan saya yang baik, Uncle. Ibu mertua yang baik, karena itu kan ada sebab dan akibat kan. Jadi kalau ibu mertua baik lah, kita kan juga pasti nggak mungkin dong jahat atau benci atau ngomongin gitu. Pasti kalau ibu mertua kita baik, pasti kita yang luluh banget gitu. Jadi kenapa kedekatan terjadi bukan kehebatan saya sebagai mantu, tapi kehebatan beliau bisa menerima saya seorang Batak, Uncle. Iya. Mantunya dua-duanya Sumatera. Dengan spontaneous kamu ya, iya kan? Dengan aku yang apapun Sumatera aku utarakan. Lagi ya, iya sama lah, kita orang Sumatera. Apapun kita on the spot kan. Betul. Aku akan utarakan ke ibu, dan Masya Allah, maksudnya beliau dengan posisi beliau yang ya kalau dipikir ya ibu negara, anaknya seorang jenderal, terus kemudian ibu mertua, tapi posisinya tuh benar-benar yang mendengarkan anak mantunya gitu. Jadi saya bilang ya beliau yang luar biasa gitu, dekat, selalu ngajak ke rumah, harus ke rumah, Aira mana, selalu harus dekat, ngumpul. Karena kalau nggak ada kami gitu anak-anaknya, iya, itu pun kalau kita ngumpul juga, mereka masih sibuk juga sih. Kalau pada masa itu ya, pada masa beliau berdua masih menjabat, ya kita kadang ya ngobrol aja di ruang TV, mereka rapat, pas ngantar keluar makan bentar, ini lagi rapat lagi gitu. Tapi jadi masih satu atap lah. Iya, yang penting ya kan, anaknya around gitu. Jadi ya itu gitu sih kehangatan itu sih yang kita sangat rindukan dari beliau. Iya, karena cukup sering loh. Sangat, iya sih, karena banyak juga kegiatan yang dilakukan bersama ibu kan. Selama saya menjadi mantunya, saya menjadi mantu kan berapa belas tahun, Uncle, sampai ibu berpulang gitu. Dari awal Bapak menjabat lah ya, Bapak menjabat 2004 Oktober, saya menikah 2005 Juli, jadi belum ada setahun Bapak menjabat, saya sudah masuk ke keluarga mereka. Sebelumnya saya juga sudah dekat dengan Mas Agus kan gitu, jadi ya
sangat dekat banget sih, iya, seperti ibu kandung sendiri gitu. Seneng ya kayak gitu ya. Seneng, Iya. sedih, haru, semua ada gitu sih. situ, Iya gitu. benar. Tapi ibu juga nggak hanya pada anak-anaknya, perhatiin sama semua orang Iya, sih. betul. Kita Sama yang lihat ininya sama aja. orang di sekitarnya, sama masyarakat, perhatian sih. Jadi ya. The way dia menuangkan tulisan di sosial media dan lain-lain ke pemikirannya ya, itu ke pemikirannya. Itu yang bikin kita jadi akrab, lebih dekat kan gitu. Iya, Kayak gitu kan. benar. Jadi masyarakat tuh kalau ketemu gitu ya, kalau lagi ke daerah atau apa yang, saya mimpi Ibu Ani. Kalau dipikir kan nggak pernah ketemu ya. Kamu pernah mimpi? Aku sekarang udah nggak pernah. Oh, waktu dulu awal. Karena it's terlalu sedih untuk aku mungkin untuk bisa mimpi gitu. Maksudnya kayaknya Memo ngerti lah. Jadi beliau ngerti lah harus datang ke mimpinya siapa gitu kan. Gitu. Aira juga pernah sekali, abis itu nggak pernah datengin lagi iya? karena abis itu dia bangun nangis pas abis meninggal kan. Setelah berpulang tuh Aira di mimpi udah nangis kencang banget. Kenapa nak? Kenapa? Aira mimpi Memo gitu. Nah since then udah nggak pernah lagi. Kayaknya udah nggak kuat gitu kalau dimimpiin mungkin ya. Kita ngobrol Aira deh. 12 tahun atau 13 sih sekarang ya? Aduh, udah mau 15 angka. Oh iya, 15 cepet banget. Ya Allah, cepet banget 15. Udah mau 15 tahun dia. Oh my God. Iya, waktu tuh kayak ngedip, udah gede loh dia gitu. 15 tahun? Agustus Nonton ini 15 konser bareng tahun. dong. Oh iya, nonton konser bareng Curhatnya sama siapa dia? sama aku. Oh enggak, sama Mas Agus. Anak cewek biasa ke bapak ya? Nggak bisa kalau curhat cowok ke aku. Oke. Bapaknya bisa melotot. Oh iya. Langsung menyiapkan sesuatu Of course, ya. pastilah. Wajar gitu, jangan kan Mas Agus gitu. Kita ya orang biasa aja juga pasti akan overprotective dengan anak. Sangat, anak perempuan Iya. satu lagi kan. Aduh, sangat overprotective. Kalau aku selalu bilang, kamu tuh harus menyiapkan hati. Kalau suatu saat dia tiba-tiba ada seseorang yang dia suka, ya kan kita nggak bisa nahan. Tuh golden moment-nya udah sama bareng kalian kan? Golden moment yang sampai belasan tahun itu kan? Iya. Ya bentar lagi ada yang naksir, ada yang Makanya, apa gitu. tapi bapaknya kalau diajak ngomong gitu Nggak pernah modal situ bilang gitu. nggak bisa bercanda, dia melotot, nggak bisa perempuan bercanda. Betul. soalnya. Makanya anaknya lebih curhat sama saya. Kalau saya kan dengerin, Curhat apa yang paling seru dari Aira? ya soal lawan jenis, soal teman-temannya, kehidupannya, kesukaannya gitu. Gosip, senangnya gosip anak itu. Really? What kind of gossip? Tentang teman-temannya misalnya, Iya. atau kejadian apa Tapi di enak ya sekolahnya. ada ibu yang bisa diajak tektok dengan enak. Ya ibunya gaul. Iya. Maksudnya masih updated gitu loh. Menurut dia enggak sih, Uncle. Oh, really? Menurut kita aja, Oh, because menurut you are dia 40 and 50. I'm so old kan. Well, life begins at 40 kalau kita 40. Kalau Uncle 50, life begins at 50. Yes, And when I betul. reach 60, Setuju. life begins at 60. Iya. Menurut kita masih oke, update come gitu kan. on. Menurut Mana Raka? Coba lihat dong. Enggak dong. Umur kan number. tapi Hanya number menurut doang. anak kita enggak loh, Uncle. Okay, Menurut let dia me ask seleranya my son. mami terlalu ibu-ibu mami gitu. Aku selalu Dia nggak tahu digituin mamanya selera. fashion stylist. Kalau acara Ramadan kan pasti semua yang styling kan kamu kan? Semua kan satu keluarga itu kan? Ya enggak juga sih, Uncle. Enggak. Ya berusaha menggantikan peran ibu iya, aja iya, lah. iya. Kalau nggak ada yang mikirin, paling aku sama Alia Ini lah menarik. berdua yang mikirin. Berusaha menggantikan peran ibu. Iya. Menarik Memo. loh. Iya, ya gimana lagi kan anaknya 2 laki-laki. Jadi aku sama Alia berusaha untuk selalu mengisi sesuatu yang nggak bisa diisi sama anak laki-lakinya gitu. Jadi seperti mungkin pakaian yang harus dikenakan untuk sebuah acara, menu makanan, Biar match semua dan gitu. bagus ya tampilannya. Iya, jadi Termasuk mengumpulkan juga. mengumpulkan Rame-rame, ngumpul lagi di tempat. Ya biasanya kalau dulu ibu, kalau sekarang mungkin bapak yang lebih ngajak, yuk kita ke ini Pacitan apa. Tapi bapak kan nggak seperti ibu yang setiap saat gitu ngajak. Bedalah. Iya, jadi kita harus sadar sendiri kalau anak-anak yuk ke tempat Pepo yuk gitu. Itu gak gampang loh. Iya. Dengan semua sibuk kayak begitu iya, gitu kan. terutama kan suamiku kan. Jadi aku Iya. harus selalu ngiketin anakku, suamiku, ayo ke tempat Pepo yuk gitu. Hey, aku liatin dari tadi cara ngomong, berdiri, duduk segala macem. Yang bedain Anissa yang dulu presenter, model pemenang tiara apa dulu segala macam cuma dulu kalah dengan Anissa sekarang yang punya anak 15 tahun dan suami politisi dan lain-lain. Aduh. Apa yang bedanya? Aku merasa nggak ada berubah ya, tapi semenjak menikah dengan Mas Agus lebih menjinakkan aku, menjinakkan. Ini kayak gini aja udah lumayan jinak. Pawangnya aku lah Mas Sampai mau Agus. main batuk ke dia. Pawang lah ya, karena kan aku ini bener-bener apa adanya. Ya, pada banget. Anakku lebih mirip bapaknya. Jadi kalau anakku Oh, dia malah anakku lebih kayak, kalau aku udah mulai
terlalu excited gitu ya, misalnya nonton pertandingan, nonton apa gitu, nonton volley lah Fanny misalnya, aku semangat banget nggak, dia cuma mami please behave, really, please behave gitu. Terus kadang-kadang kalau masih sampai sekarang tuh itu yang masih terjadi, kan tapi excited, iya, dong, iya, tapi ya? kan kalau Yudhoyono itu kan sangat tertib. Ya, tertib, kalem ya. Lurus dan tertib. Ya. Semuanya tuh harus sesuai dengan aturan. Ya. Itu keluarga Yudhoyono. Jadi Mas Agus banyak ngajarin aku deh sebenarnya untuk lebih jinak lah, lebih jinak gitulah. Jinak tuh gimana ya? Ya macam-macam lah. Contoh kalau sampai sekarang tuh masih terjadi, misalnya dia lagi duduk jauh di depan aku, di belakang sama ibu-ibu. Kan suka ada ngajakin ngomong dalam suatu acara, kan sih ibu ngajakin ngobrol gitu kan. Aku udah tahu nih, kalau aku layanin, pasti aku akan kena tegur. Tapi kan aku nggak mungkin dong ngelayanin ya, atau aku layanin ibu-ibu itu bicara. Pas aku dari jauh bisa nengok ke belakang gitu, set. Itu sign-nya udah tahu dah ya. Gesture gitu. Oke, tandanya aku harus diem. Terus kata ibu-ibu sebelah, kenapa? Aku nggak boleh ngomong karena ini lagi acara. Iya. Gitu. Jadi masih kayak, maksudnya ya hal-hal seperti itu tetap toto kromonya, tata iya, caranya ya. Iya. Kita kan keluarga prajurit juga sebenarnya kan. Disiplin gitu. Tinggi dan lain-lain, yang itu mau nggak mau ya. Iya. Ya begitu. Alhamdulillah sih Mas Agus tuh baik banget soalnya. Jadi memang hidupnya lurus banget, Angkel tuh beneran. Nggak pernah, namanya kalau kita ya masih muda gitu kan pasti ada lah sedikit-sedikit belok dikit gitu ya, dikit aja. Aku seneng banget dengan kalimat tadi. Kita tuh yang masih muda gitu ya. Kita masih muda. Atau masih muda kita pasti ada kan belok dikit atau bandel-bandel dikit gitu ya, misalnya apalah gitu. Kalau beliau ya lurus sekali hidupnya, nggak pernah dia selalu, Mas Agus selalu berusaha menjadi terbaik dan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang tuanya itu. Tapi transformasinya jelas. Kita ada 5 tahun ini ya, dibanding 5 tahun ya kan ya? Masa? Iya, itu dari awal-awal yang kemarin. Orang luar, dari orang luar perspektif ya. Orang perspektifnya sebenarnya potensinya dia ada, cuma kan ketika di TNI cara komunikasi beliau dengan ketika di politik kan beda. Nah di situ yang adjustingnya harus di situ. Kalau soal potensi, capacity daripada kemampuan otaknya, dari tenaganya, dari strateginya. Dia dari dia lulus SMA udah terbaik, lulus TNI terbaik, segala pendidikan dia selalu terbaik. Ini istri yang tahu bener suaminya gimana nih. Dia jujur pinter. Aku kan banyak ketemu orang ya, kamu kan nggak demen orang nggak pinter. Bener. Aku nggak penting fisik, yang penting orang. Karena gini Uncle, kita akan tektoknya nggak enak nanti. Betul, dalam rumah tangga itu kita kan isinya ngobrol terus, komunikasi. Kalau kita nggak satu frekuensi, bahan yang diomongin bosen, kita ngomongin apa dia nyambungnya kemana. Yang ada stres dong selama belasan tahun, puluhan tahun bersama. Jadi ketika memilih pasangan yang cocok adalah ketika komunikasi, wah orang ini pinter nih gitu. Dan aku nggak pernah dan dinamis jadinya kan ya. Iya. Terus enak, terus ada aja nih omonginnya. Betul. Jadi ini setiap hari tuh kita apa arti, selalu excited. Berapa tahun ya? 2005 ya kalian married ya? 2005. Iya, aku lupa Juli apa 2005. Juli ya, tanggal. Gila, aku udah kayak ada Wikipedia. Ada itu nggak sih? Nggak ada tuh, lihat tulisannya nggak ada. Maaf ya. Ada bocoran, jangan-jangan. 52 juga nggak kalah sama 42 yes. gitu loh. Ini ada isinya nggak sih ngomong? Ada isi bandrek. Aus banget seret dia ngomong terus. Minum. Ini Bismillahirrahmanirrahim. organik dan dari Badui, bagus banget. Enak ya? Mas Agus tuh suka banget nih, ada jahe-jahenya gini. Kirim, ntar jangan sedih. Asik. Siapa yang paling dominan? Di mana? Dalam untuk hal apa nih? Tergantung. Kalau untuk dalam hal talkative, aku paling banyak ngomong. Oke, kental kelihatan. Tapi soal membuat keputusan Mas Agus selalu. Aku orangnya nurut sebenarnya. Jadi sama orang tuaku aku nurut, sama suami aku selalu nurut. Selama itu baik, selama bukan maksiat, aku selalu nurut lah. Walaupun misalnya dalam hati kan aku udah punya apa namanya? Keputusan bahwa aku akan mengabdikan hidupku untuk suamiku dan keluargaku. Jadi aku komit dengan diriku sendiri. Jadi kalau misalnya ada satu hal, mungkin ada dalam hati kayaknya kok apa gitu ya. Ya udah kita terima aja selama itu kebaikan sebenarnya, misalnya kayak gitu. Nah lama-lama itulah kuncinya ya. Iya, jadi setelah 18 tahun nih lagi enak-enaknya menikah itu ya setelah di atas 10 tahun justru. Pastilah, 5 lagi goncang-goncangnya. Lagi menyamakan masing-masing kan, lagi adaptasi kan. Nah di atas 10 tuh kita udah ngerti. Udah dapet. Dia maunya apa, aku maunya apa gitu. Jadi kita nggak perlu mencari suatu masalah lagi.
Jadi nggak perlu lah ngomong sesuatu yang udah jelas dibikin marah misalnya Iya, gitu. Nanya udah sesuatu tahu, yang betul, udah ngerti. Jangankan dari udah bonding omongan, banget. dari gaya dia bergerak aja aku udah tahu tuh. Misalnya aku mengatakan sesuatu dia nggak nyaman gitu kan, dia pasti ada gerakannya dia yang ya kan tadi contohnya dia balik belakang doang, iya, itu udah iya. kelihatan Itu kan? agak lumayan ekstrim Itu body gerakannya. language, kan? Kalau ini cuma sedikit bergerak, oke dia nggak suka aku ngomong ini stop misalnya kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi Tipe yang dengan mata bisa ngobrol tuh dia iya, mah pasti. udah. Kadang-kadang kita punya pendapat, misalnya lagi dengar satu isu, terus aku ngomong ke tim, ini kayak gini bagus, kayak gini, ini. Ternyata pas aku ceritain, loh aku tadi baru ngomong juga ke tim kayak gitu. Jadi kayak, ya ampun, Klik ya? kita tuh sebenarnya udah satu pikiran Iya, udah sebenarnya. satu, Setelah 18 tahun ini ya, setelah di atas 10 Tanpa tahun, disadari ya, iya pastilah udah bonding susah banget. senang bersama, otaknya udah satu pikiran gitu. Nis, kapan momen yang paling kamu anggap paling bikin kamu down? Untuk seumur pernikahan atau seumur hidup nih? Seumur pernikahan lah. Seumur pernikahan, untuk rumah kalau paling down kan pasti ketika Yang ibu berpulang ya, itu yang iya, pasti sangat down ya, sedihnya tuh luar biasa. Sama yang sebelumnya tahun lalu yang kamu Keguguran, Iya. itu juga sampai sekarang masih trauma sebenarnya Uncle. Jadi aku untuk mencoba 2022 itu ya? memiliki anak kembali masih berpikir ulang karena sedih aja gitu. Sedih harus dikuret, melihat bagaimana si embrio jaringannya itu agak nyesel sih pakai ngeliat segala, tapi ya cukup traumatis buat aku gitu. Kamu lihat ya? Dikasih lihat gitu sama susternya kan, jadi aku aduh sih agak traumatis sebenarnya. Tapi ya insya Allah lah minta doanya aja sama dari Uncle sama teman-teman semua. Siapa tahu kalau Allah berkehendak punya keturunan lagi ya alhamdulillah. Memang pada saat itu masih belum boleh mungkin, Iya, ya kan? iya. Belum waktunya. Karena kan berdoa ya kita ya, berdoa yang terbaik ya. Berharap kan boleh, tapi keinginan dia kan belum tentu sama dengan keinginan kita. Betul. Memang itu manusia cuma berencana, tapi semua yang menentukan kan Allah ya. Kehidupan orang dalam sekejap itu ketika kita pindah dari TNI menjadi politisi tanpa rencana, cuma dalam seminggu dibalik. Terus kemudian yang ketiga adalah kita jangan berharap kepada makhluk. Kita jangan pernah berharap kepada makhluk, pada manusia. Kita berharap mana Allah aja. Karena pada saat saya berpindah dari TNI menjadi politisi, ketika saat itu nasty banget kan pertarungannya pada saat itu, saya banyak kehilangan teman. Pasti. Saya merasa loh, saya pikir dia teman saya, tapi kok dia meninggalkan saya pada saat itu? Kok dia lebih memilih orang lain, lebih ini? Dan itu banyak sekali Uncle. Dan pada saat itu saya punya kesimpulan, kita jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada makhluk. Ya kita berharap pada Allah aja. Jadi ketika mereka datang dan pergi, ya kita nggak ada perasaan apa-apa. Karena merasa memiliki melekat sama kita gitu sebenarnya. Itu memang ya ada waktunya nanti. Gitu loh. Jadi kita jangan pernah berharap sama manusia, makhluk. Jadi kita sama Allah aja, karena cinta yang abadi antara Tuhan dan hambanya. Kalau itu udah diinin banget ya tenang jadinya nggak blingsetan gitu loh, nggak mikir macam-macam kan gitu. Sama yang terakhir, perjalanan hidup sepanjang ini pelajarannya apa tuh? Ketika ibu tiba-tiba lagi sehat dikasih sakit tanpa ada, karena kan di check up-nya itu kan rutin berkala. 3 bulan sekali cek darahnya. Ketika 3 bulan kemudian hasil darahnya jelek, kan kita seperti kemalingan ya. Jadi itu kesimpulannya adalah bahwa ya ketika Allah tahu kapan kita akan dipanggil, ya dipanggil sekarang juga nih Uncle, kita lagi gini. Allah punya power, kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan merasa hidup itu tuh selamanya, hidup tuh cuma sebentar banget. Jadi berbuat baiklah selagi kita bisa, berbuat jujur, berbuat tidak jahat pada orang, selagi kita bisa. Karena ketika kita lagi berbuat jahat sama orang, ketika kita lagi maksiat, terus kita diambil satu juga sama Allah. Pada saat itu gimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban malaikat sama Allah ya gimana? Jadi ya udah kapan aja Allah bisa ambil kita. Jadi banyak sekali sih pelajaran hidup yang dipelajari selama inilah. Alhamdulillah ya, bisa melihat dengan kacamata itu gitu. Iya, setelah ujian-ujian dilakukan kan. Kita hikmahnya baru setelah dikasih ujian kan untuk kita bisa melek, bisa lihat gitu loh. Iya. Nah, mau ngarahin Almira kemana nih? Kalau dewasa nanti. Aku serahin kepada anaknya sih, nggak. So far dia mau kemana? Dia pengen nanti kuliahnya pengen media communication. That's good, lagi bagus-bagus ya tuh kalau dia gede nanti. Iya, ngerti dia tadinya mau marketing, terus journalism. Tadi sempat bisnis, terus akhirnya mau media communication. Masih berubah-berubah sih Uncle sebenarnya. Tapi aku sebagai orang tua bebasin karena profesi apapun kan udah sebuah profesi gitu. Sekarang beda dengan generasi kita dulu. Kita? Oh iya.
kita masih satu generasi dong, Uncle. Tapi di kita pun juga udah bebas kok sebenarnya ya. Masih diarahkan lah. Masih lah kayak ayah lebih berharap misalnya aku masuk teknik pada saat itu kan masih adalah orang tua berharap gitu. Terus aku akhirnya masuk ekonomi. Kalau sekarang kan mereka maunya apa ya silahkan aja gitu loh. Selama mereka senang melakukannya dan terbaik melakukan itu. Gitu. Goals terdekat Anissa? Goals terdekat. Yang paling dekat apa? Pertama masih pengen punya anak. Itu. Amin aku doain. Yang kedua aku pengen suamiku sukses. Amin. Itu aja sih. Aku sebenarnya lebih ke keluarga lah semuanya gitu. Ya dia family oriented person banget sih. Ya itu yang aku fokuskan, itu kan fokus aku tuh bener-bener keluarga gitu. Nggak bisa self-centric, aku mikirin diri aku sendiri gitu. Iya sih, udah ke situ sih arahnya ya. Dari dulu. Ngabdi bahasa ininya ya. Padahal orang Batak ya bisa ngabdi ya. Karena Jawa nih. Ada Jawanya Timuran Siti gitu. Tapi bapakku sama ibuku, bapakku orang laki-laki Batak ya sangat ngalah sama ibuku gitu. Nah itu aja menarik kan? Sangat bisa ngalah begitu gitu. Memang begitu kalau laki-laki Batak. Sangat family man. Iya. Jadi aku kayak belajar dari itu. Kenapa? Karena cinta. Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Makanya ini aku mau kasih ini tanda cinta Alvin in Love buat kamu and family semuanya. Thank you, udah warna merah. Iya, merah pas kan? Biru ada ininya. Miss, thank you so much. Oh, udah ini cepet sekali. Udah ngomong, kita mesti 12 jam sih kalau kita ngobrol berdua gitu, Mbak. Gak kerasa kan? Gak kerasa. Thank you for coming. Thank All the you best. for having Mudah-mudahan me. Semua yang kamu inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, yang terbaik lah, karena yang dia dari Yang Maha Kuasa pasti yang terbaik. Yes, aku percaya itu. Thank you, salam buat semuanya dan all the best. Thank you Uncle juga, all the best Uncle.